Hai guys, selamat datang di channel ini ya. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe di bawah, ayo dong guys klik tombol subscribe-nya. Karena akan banyak hal menarik yang akan dibahas ke depannya. Di sini di video kali ini gue mau ngebahas tentang segmen crime phrase atau kriminal phrase. Kriminal. Jika kita mendengar kata kriminal, pasti di benak kita akan muncul hal seperti pembunuhan, kengerian, dan hal yang lain sebagainya. Kriminal ini menurut gue lebih serem daripada horor guys, daripada hantu itu sendiri gitu. Kenapa? Karena kriminal ini nyata dan pernah terjadi serta bisa saja akan terjadi mungkin kepada kalian. Nah, kita pasti sudah mendengar tentang kriminal, terutama di Indonesia. Mungkin dari kalian banyak yang sudah tahu tentang kekejaman seseorang. Namun, apakah kalian sudah mengetahui tentang orang yang paling kejam serta mengerikan yang akan gue bahas di video ini? Oke, dan inilah 5 kriminal paling mengerikan di Indonesia. Dan langsung aja kita mulai dari nomor 1. 1. Robot Gedek. Kasus robot gedek sempat membuat geger warga Jakarta dan menghiasi pemberitaan di tahun 1996. Pria bernama Asli Siswanto ini terbukti melakukan pembunuhan terhadap 12 orang anak berusia 9-15 tahun. Dan dari semua pembunuhannya ini dilakukan antara tahun 94 hingga 96. Pria tunawisma dan buta huruf ini terkenal akan aksi pembunuhannya yang tergolong keji dan kejam. Robot gedek ini diketahui menyodomi para korbannya, lalu membunuh mereka gitu. Wow. Dan ia juga memutilasi jasad korban menjadi beberapa bagian. Lalu bagian-bagian tubuh korban ini kemudian dibuang secara terpisah di beberapa tempat seperti di Pondokopi, Jakarta Timur, dan di rawa-rawa sekitar bekas Bandara Kemayoran. Dari 12 korban, hanya 8 korban yang jasadnya berhasil ditemukan oleh kepolisian. Siswanto sempat buron dan kabur ke Jawa Tengah sebelum akhirnya berhasil ditangkap gitu. Dia kemudian divonis pengadilan hukuman mati. Selama menunggu eksekusi mati, dia mendekam di lapas Nusa Kambangan, Cilacap. Namun, belum sempat dieksekusi pada 26 Maret 2007, dia meninggal dunia karena serangan jantung. 2. Babe Baikuni. Baikuni alias Babe juga tak kalah kejam sama si robot gedek ini gitu dalam melakukan aksi pembunuhan terhadap korban yang juga masih anak-anak. Babe yang merupakan penjual rokok di kawasan Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur itu diketahui memelihara anak-anak jalanan. Dia juga melakukan sodomi kepada anak-anak jalanan itu gitu yang dipeliharanya. Dia bahkan tak segan membunuh jika anak-anak itu tak mau melayani birahi si Babe ini gitu. Wow, pembunuhan yang dilakukan Babe ini diperkirakan sudah terjadi sejak 1998. Meski begitu, pembunuhan dengan cara mutilasi baru dilakukan Babe pada tahun 2007 yang lalu gitu. Babe kemudian ditangkap pada tahun 2010 dan diperiksa terhadap dirinya. Dia mengaku membuang beberapa tubuh korban mutilasi di lokasi berbeda seperti di Terminal Pulau Gadung hingga di Pasar Klender Cakung, Jakarta Timur gitu. Babe mengaku ada 14 anak yang menjadi korban aksi kejinya. Namun polisi menduga masih banyak korban lainnya yang belum terungkap. Sebab setidaknya masih ada 50 anak jalanan yang selama masa itu menghilang dan tidak ditemukan keberadaannya. Atas perbuatannya itu, Babe dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Anda dipanggil Babe? Iya. Kenapa Babe menyodomi banyak anak-anak? Iya, karena berlatar belakang saya dari ditinggal istri. Terus kenapa kalau ditinggal istri, kenapa akhirnya menyodomi anak-anak? Mungkin saya merasa kesepian dan saya hilaf. Merasa kesepian? 3. Rian Jombang. Ini sebenarnya kasus yang udah gue bahas di video gue gitu. Kalian cek aja di channel ini gitu. Oke, kita bahas lagi ya. Ferry Idgam Hermansyah alias Rian merupakan pembunuh berantai yang menjadi headline pemberitaan nasional pada tahun 2008 yang lalu. Pria yang kemudian dijuluki sebagai Rian Jombang itu diketahui menghabisi 11 orang dalam rentan waktu 2006 hingga 2008. Rian yang merupakan homoseksual lakukan pembunuhan di 2 lokasi, yakni di Jakarta dan di kampung halamannya Jombang, Jawa Timur. Sebagian besar motif pembunuhan yang dilakukan Rian karena sakit hati dan alasan ekonomi, salah satunya terhadap korban Heri Santoso. Rian mengaku cemburu karena Heri ini tertarik dengan Noval atau kekasih prianya gitu. Rian kemudian membunuh Heri dan menguras uang di ATM milik Heri itu
Uang itu kemudian digunakan Rian untuk berfoya-foya. Setelah kasus itu terungkap, barulah polisi menerima laporan warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya setelah ia ini dekat dengan si Rian ini gitu. Total ada 10 korban lagi yang dibunuh Rian di Jombang. 7 diantaranya ini ditemukan termutilasi dan si Rian ini kemudian divonis hukuman mati dan bandingnya selalu ditolak oleh pengadilan. Kisah pembunuhan Rian ini kemudian diangkat ke dalam film dokumenter pada 17 Oktober 2010 di sebuah jaringan televisi yang memiliki Astro Al Asia and Investigation Network. Film dokumenter ini berjudul Rian The Smiling Serial Killer. Film dokumenter ini berisi wawancara Rian dan riwayat hidup serta aksi pembunuhannya gitu. 4. Nyonya Astini. Astini Sumiasih alias Nyonya Astini menjadi salah satu dari sekian banyak pelaku pembunuhan. Bedanya, Astini ini terkenal karena pembunuhan berantai dengan cara memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian pada sekitar 1996 gitu. Wow. Kasus ini terungkap ketika warga kampung Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur menemukan potongan tubuh dalam kantong plastik di Sungai Wonorejo. Dari identifikasi kepolisian, potongan tubuh itu milik Puji Astuti yang dibenarkan oleh pihak keluarga gitu. Penyelidikan berlanjut. Salah satu saksi mengaku terakhir kali Puji ini sebelum hilang masuk ke dalam rumah si Astini ini di kampung Malang. Polisi kemudian menangkap Astini dan melakukan penyusutan lebih dalam. Dari hasil penyelidikan, diketahui Astini ini tak hanya membunuh Puji saja gitu, tetapi juga melakukan hal serupa kepada Rahayu dan Sri Astuti yang juga hilang dari kampung Malang. Dari pengakuannya, Astini membunuh ketiganya dan memutilasi mereka karena ia kesal dengan kata-kata kasar yang dilontarkan mereka saat menagih hutang gitu. Wow, ini sih agak menakutkan gitu buat kalian yang mau nagih utang sama misal ibu-ibu gitu. Kalian harus hati-hati guys. Astini kemudian diadili dan dijatuhi hukuman mati pada Oktober 1996 oleh pengadilan. Dia dieksekusi mati dengan ditembak pada Maret 2005. 5. Rio Martil. Pria bernama lengkap Antonius Rio Alek Bulo ini juga dikenal tak kalah kejam gitu. Rio alias Rio Martil ini dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan pada 2001 karena terbukti melakukan pembunuhan terhadap 4 orang dengan martil atau palu kesayangannya. Rio melakukan pembunuhan antara tahun 97 hingga 2001. 3 korban diantaranya ini dibunuh dengan dipukul menggunakan martil di bagian kepalanya. Motifnya ini mengambil mobil milik korban yang sebagian merupakan pengusaha rental mobil. Rio sendiri sebelumnya memang pencuri spesialis mobil. Ia sempat dipenjara karena ulahnya tersebut gitu. Selepas keluar dari penjara itulah Rio ini tanpa segan membunuh para korbannya dengan martil yang selalu ia bawa saat beraksi gitu. Setelah itu dia membawa kabur mobil milik korban. Oleh pengadilan Purwokerto, Rio kemudian divonis hukuman mati. Berbagai upaya mulai dari banding, kasasi hingga pengajuan garasi selalu ditolak. Ia tetap harus menjalani hukuman mati. Selama menunggu eksekusi, Rio mendekam di lapas Kedung Pane Semarang sebelum ia dipindahkan ke Nusa Kambangan pada Agustus 2004 gitu. Disitulah Rio kembali membunuh korban kelimanya. Dia ini membunuh guru sekaligus teman satu selnya yang merupakan narapidana kasus korupsi, Iwan Zulkarnain. Rio membunuh Iwan dengan cara memukul dan membenturkan kepalanya ke tembok berkali-kali. Motifnya, Rio ini tersinggung karena ucapan Iwan yang menyebutnya sudah tidak bernyali. Rio ini kemudian dieksekusi mati pada 8 Agustus 2008 dini hari di Karangtengah, Cilongok, Banyumas gitu. Wow, gimana guys menurut kalian coy? Apakah kalian ada tambahan lainnya? Jika ada, tulis aja di kolom komentar di bawah guys. Nanti kita diskusikan bersama gitu. Dan udah cukup sekian aja dari gue. Sampai jumpa di video selanjutnya dan say goodbye.